Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Sebelumnya di kelas 9 kita telah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Bentuknya itu yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau persamaan kan pakainya sama dengan ya. Tapi kalau pertidaksamaan kita akan tandanya bisa menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Sebelum kita menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, kita review sebentar tentang cara-cara menentukan akar-akar persamaan kuadratnya terlebih dahulu ya. Misalnya kita punya sebuah contoh. Di sini ada x kuadrat min 3x plus min 10 sama dengan 0. Bagaimana cara mencari akar-akar persamaannya? Yang pertama, kita buat kurung 2 dulu biar gampang. Di sini ada x kuadrat. X kuadrat itu kan berasal dari x kali x, ya kan? Kemudian kita cari faktor yang atau bilangan yang dikali hasilnya adalah c, yang dijumlah hasilnya adalah b. Dikali hasilnya C, dijumlah hasilnya B. Di sini nilai C-nya itu berapa? C-nya kan negatif 10 ya. Kalau B-nya berapa? Negatif 3. Nah, berarti kita akan mencari sebuah faktor dari C yang dijumlah hasilnya adalah B. C-nya itu tadi berapa? Min 10 ya. Nah, kita akan mencari dua bilangan yang dijumlah hasilnya adalah B atau negatif 3. Kira-kira berapa? Faktor dari min 10 itu berapa? Kan bisa min 10 dikali 1, ya kan? Bisa juga nih, kan ada min 10 dikalikan dengan 1. Tapi kalau dijumlah hasilnya min 3 nggak? Nggak kan ya? Berarti bukan. Bisa juga dari min 5 dikali 2. Tapi kalau dijumlah ini berapa? Min 3 kan ya? Nah, berarti kan faktor dari min 10 itu ada min 5 dikalikan dengan 2. Dijumlah hasilnya min 3. Nah, berarti yang selanjutnya kita ambil dua bilangan ini. Yaitu di sini ada min 5 dan juga positif 2. Nah, ketemu kan ya? Berarti yang pertama x min 5, kemudian yang kedua adalah x plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita pisahkan. Yang pertama kan x min 5 sama dengan 0 ya. Berarti x-nya berapa? Min 5, pindah 2 jadi positif. Min 5 jadi 5. Atau yang kedua x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? Sama dengan negatif 2. Oke, bisa ya untuk pemfaktoran persamaan kuadrat yang pertama. Ini caranya seperti ini kalau x-nya, x kuadratnya ini koefisiennya adalah 1. Caranya tinggal buat kurung 2, ada x sama x, kemudian dicari faktor dari c yang dijumlah hasilnya si b. Misalnya kita mau membuktikan apakah benar x-nya ini 5 sama min 2. Misalnya kita masukkan ke persamaan dari soalnya ini. Kan x kuadrat berarti, misalnya kita pakai yang 5, berarti kan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 dikurangi 3x. Berarti kan 3 dikali 5 yaitu 15 dikurangi 10 sama dengan 0. Bener nggak? 25 kurangi 15 10, 10 kurangi 10 sama dengan 0. Berarti betul. Misalnya yang kedua, x-nya misalnya min 2. X kuadrat berarti kan min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat artinya 4 ya. Dikurangi 3x berarti kan 3 dikali min 2 yaitu min 6.
dikurangi 10. Hasilnya apakah sama dengan 0? Nah, ini kan 4. Min sama min jadinya plus. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 kurangi 10 sama dengan 0. Berarti terbukti. Nah, ini kalau koefisien X kuadratnya adalah 1. Tapi kalau koefisien X kuadratnya adalah lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, bagaimana caranya? Sedikit berbeda ya. Nah, misalnya ada sebuah contoh lagi. Di sini ada koefisien dari X kuadratnya yang nilainya lebih dari 1. Ini kan ada 2X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Kalau tadi koefisiennya cuma 1, kan tadi kan cuma X kuadrat ya. Berarti kita cuma mencari bilangan yang dikali hasilnya adalah C, yang dijumlah hasilnya adalah B. Tetapi kalau di sini X kuadratnya koefisiennya adalah lebih dari 1, berarti yang kita cari bukan yang dikali hasilnya C, tapi yang dikalikan hasilnya adalah A kali C. A kali C. Oke, carilah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah A kali C, tetapi yang dijumlah hasilnya adalah B. Jadi, caranya, di sini ada 1 per A dikali AX sama dengan 0. Nah, di sini ada 1 per A ya. 1 per A. A-nya tadi berapa ini? Kan di sini ada A, ini B, ini C. A-nya berapa? 2 ya. Jadi kan 1 per A jadinya 1 per 2. Kemudian ada AX. Kita buat kurnya 2 dulu biar gampang. AX. X-nya tadi berapa? Kan 2X ya. Berarti ini 2X, ini 2X. Kemudian, kalau dikali hasilnya adalah AC. Berarti AC-nya kita kalikan dulu nih. A-nya kan 2. C-nya berapa? 6. 2 kali 6 yaitu 12. Nah, kita cari nih faktor dari 12. Tetapi kalau yang dijumlah, hasilnya adalah B. B-nya berapa? 7. Nah, faktor dari 12 itu berapa? Kan bisa 6 kali 2, bisa 3 dikali 4, bisa juga 1 dikali 12. Ya kan? Tetapi yang dijumlah sini adalah 7. Kira-kira berapa? 6 sama 2 kan dijumlah sini 8. 1 kali 12 hasilnya adalah 13. Berarti kan yang 3 tambah 4 sama dengan 7. Berarti kita ambil 2 bilangan, yaitu berapa? 3 sama 4. Berarti di sini ada positif 3 dan positif 4. Oke. Selanjutnya, di sini kan ada setengahnya ya. Setengahnya ini kita bisa kalikan ke salah satu dalam kurnya ini. Oke, karena perkalian berarti cukup salah satunya saja. Kalau setengahnya dikalikan kurung yang pertama, di sini kan ada 3 ya, dikalikan setengah nanti susah. Berarti kan di sini kita pilih yang kedua. Di sini kan ada 2X sama 4. Nah, berarti 2X plus 3-nya di sini tetap. Nah, setengahnya kita kalikan yang belakang biar enak. Setengah dikalikan 2X, berarti kan tinggal X. Ditambah setengah dikalikan dengan 4, yaitu berapa? Kan 2. Nah, sama dengan 0. Jadi, X itu berapa aja? Yang pertama kan 2X plus 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3. Atau X-nya sama dengan 3 per 2. Yang berikutnya, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan positif 2 pindah roh jadi negatif 2. Gitu. Bisa ya? Misalnya di sini ini ada 3X kuadrat, berarti sininya 1 per 3. Oke, 1 per 3. Kalau 3X, berarti kan di sininya 3X sama 3X. Bisa ya? Kalau tadi yang pertama, di sini ada X kuadrat, cukup cari bilangan. Yang dikalikan hasilnya adalah C, yang dijumlah hasilnya adalah B. Tetapi kalau koefisiennya lebih dari
1, si X kuadratnya. Yang pertama, carilah bilangan A sama X-nya kita kalikan dulu. Oke, carilah faktor dari A dikalikan dengan C. Nah, setelah bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita masuk ke pertidaksamaan kuadratnya. Misalnya kita pakai contoh yang pertama tadi, sini. Kita copy dulu. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadratnya ya. Kita pakai contoh pertidaksamaan yang tadi. Kan kalau pertidaksamaan bisa pakai lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Tapi untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita tentukan akar-akar dari bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita tentukan akar-akarnya dulu ya, seperti tadi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, tempatkan akar-akar yang diperoleh dari persamaan kuadrat tersebut ke dalam garis bilangan. Nah, nanti itu digunakan sebagai batas-batas intervalnya. Yang ketiga, tetapkan tanda positif atau negatif dari ax kuadrat plus bx plus c pada garis bilangan tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir, tetapkan interval menjadi penyelesaian. Nah, yaitu yang bertanda negatif sebagai penyelesaian dari pertidaksamaan ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang positif sebagai penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c lebih dari atau lebih dari sama dengan 0-nya. Jadi yang bertanda negatif itu yang tanda pertidaksamaannya yang kurang dari sama dengan 0. Kalau yang positif itu yang lebih dari sama dengan 0. Kan secara logika kan di sini ada 0 ya. Kalau lebih dari 0 kan ada 1 2 3. Berarti kan 1 2 3 ini harusnya pastinya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau yang kurang dari kan di sini ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3 ini kan kurang dari sama dengan atau kurang dari 0. Oke, berarti kalau kurang dari ambil tanda yang negatif. Lebih dari ambil tanda yang positif. Langsung saja. Ingat nih catatan pentingnya. Yang ambil tanda negatif kalau kurang dari 0. Positif lebih dari 0. Yang pertama kita tentukan dulu akar-akarnya. Gimana tadi menentukan akar-akarnya? X kuadrat, berarti kan di sini kita ambil buat kurung 2 dulu ya. X sama X. Kemudian faktor dari C. Faktor dari C itu 10 ya, min 10. Tadi udah di depan, min 10. Yang dijumlah hasilnya adalah min 3. Itu berapa? Tadi kan bisa 5 atau min 2, bisa juga min 5 sama 2. Mana yang dijumlah hasilnya min 3? Berarti kan yang min 5 sama 2. Berarti di sini ada X min 5 dan X plus 2. Nah. Selanjutnya berapa kan nilai X-nya? Berarti kan di sini X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Positif 5 ya. Atau yang kedua, di sini ada X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Oke, tinggal pindah ruas saja. Negatif pindah ruas jadi positif, positif pindah ruas jadi negatif. Berarti kan di sini tandanya atau akar-akarnya adalah X sama dengan 5 dan X atau X sama dengan min 2. Langkah yang kedua tadi apa? Tepatkan akar-akar ini ke dalam garis bilangan. Berarti kita buat dulu garis bilangannya. Nah. Di sini ada
min 2 dan juga 5. Nah, kalau di sini tandanya lebih dari atau kurang dari, di sini bulatannya kosong ya. Tapi kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, bulatannya adalah yang bulatan penuh. Nah, di sini kita kan akan menentukan daerahnya ya. Mana kan daerah positif. Di sini ada 3 daerah nih. Ada daerah 1, 2, 3. Kita akan menentukan daerahnya yang mana yang positif, mana yang negatif. Biasanya di sini tuh akan tandanya akan berselang-seling. Misalnya di sini positif, sini negatif, sini positif. Atau sebaliknya, misalnya di sini ada negatif, di sini positif, di sini negatif. Caranya gimana menentukan daerah-daerahnya? Mana yang positif, mana yang negatif? Cara yang pertama kita uji dulu. Kan di sini ada min 2 sama 5 ya. Berarti di tengah-tengahnya pasti ada angka 0. Ya kan? Berarti kan 0 ini kita masukkan ke soalnya tadi. Oke, tadi kan soalnya x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 ya. Menentukan tandanya dulu. Berarti x kuadrat, x-nya kita ganti 0. Berarti kan 0 dikurangi 3x min 3 dikalikan dengan 0. Ya 0 dikurangi 10. Tinggal kita hitung. 0 kurangi 0 ya 0, 0 kurangi 10 sama dengan negatif 10. Berarti sudah pasti di sini tandanya adalah negatif. Misalnya tanda angka lain. Kan di sini dari min 2 sampai 5, kan di sini ada angka min 1, ada 1, ada 2, ada 3. Bebas kita mau pakai angka berapa aja. Tapi kita yang nggak mau adalah 0. Soalnya kan di sini langsung 0 dikurangi 0, kan 0 ya. 0 kurangi 10 otomatis negatif 10. Tapi misalnya kita mau pakai angka lain, misalnya 1. Berarti kan x kuadrat sama dengan 1 kuadrat yaitu 1 dikurangi 3x, 3 kali 1 yaitu 3 dikurangi 10. Sama dengan berapa? 1 kurangi 3 yaitu min 2 ya. Min 2 min 10 negatif 12. Nilainya apa nih? Negatif kan? Nah, otomatis ini negatif. Misalnya kita mau uji yang sebelah kanan. Yang sebelah kanannya kan ada sebelah kanannya 5 itu berapa? 6, 7, 8, 9, 10 atau 100 juga boleh. Misalnya kita ambil angka 10 ya biar gampang. 10. Berarti kan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu berapa? 100. Dikurangi 3x. Berarti kan 3 dikali 10 yaitu 30. Dikurangi 10. 100 kurangi 30 kurangi 10 yaitu 60. Positif kan ya? Nah, misalnya kalian ambil angka 6 juga pasti hasilnya positif. Yang paling dekat sama 5 aja nih. Kan misalnya mau ambil 6. 6 kuadrat 36. Dikurangi 3 kali 6 yaitu 18 dikurangi 10. Hasilnya kan masih positif ya. Kan 36 kurangi 28, otomatis ini masih positif hasilnya. Di sini juga pasti positif. Misalnya masih ragu, kita coba dulu nih. Angka yang kurang dari min 2 itu berapa? Misalnya min 5 ya. Boleh mau min 3, min 4, min 5, min 10, min 100 juga boleh. Misalnya kita pakai min 5. Min 5 kuadrat. Kan min 5 kali min 5 yaitu 25. Dikurangi 3 kali min 5 yaitu min 15. Dikurangi 10 sama dengan 0. Sama dengannya jangan 0. Nah, 25. 25 ini min sama min jadinya plus. 25 tambah 15 itu 40. 40 kurangi 10 yaitu 30. Berarti sini otomatis positif. Jadi kalian cukup menguji satu titik saja, soalnya tandanya pasti selang-seling. Oke. Biar gampang caranya adalah pakai 0. Atau misalnya mau pakai menguji tanda positif negatifnya,
kalian bisa mengisi tanda yang paling kanan terlebih dahulu. Untuk mengisi tanda yang paling kanan, kalian cukup melihat koefisien dari nilai X-nya ini. Ini kan koefisiennya berapa? 1 ya. Di sini ada X, sini ada X. Koefisiennya berarti 1 sama 1. 1 dikali 1 yaitu 1. Yaitu 1 itu apa? Positif kan? Berarti sini otomatis tandanya positif. Ke kirinya pasti tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif. Ada dua cara. Bisa diuji seperti yang pertama, atau juga cukup mengalihkan tanda atau mengalihkan nilai koefisiennya ini ke yang paling kanan. Nah, setelah itu kita sudah membuat garis bilangan ya, kemudian menentukan tanda positif dan negatifnya. Yang terakhir kita mengambil penyelesaiannya. Ingat, kalau kurang dari, ambil tanda yang negatif. Kalau lebih dari, ambil tanda yang positif. Jadi soalnya apa? Soalnya kan lebih dari ya. Kalau lebih dari, ambil tadi yang mana? Yang daerah yang positif. Daerah positifnya kan di sini ya. Anggap aja di sini tuh adalah X. X sama min 2. Lebih besar yang mana? Kan lebih besar yang min 2-nya ya. Kan di sini misalnya ada min X-nya bisa min 5 deh. Min 5 sama min 2. Itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang min 2-nya kan ya. Nah, itu min 5-nya ini sebagai permisalan si X-nya saja. Berarti ini ada X, dan di sini juga ada X-nya juga. Berarti X-nya kurang dari negatif 2. Atau di sini kan X-nya berapa nih? Kan bisa 6, 7, 8, 10. Dan seterusnya. Sama 5. Berarti misalnya di sini X-nya adalah 10. 10 kan lebih dari 5. Berarti X-nya lebih dari 5. Gitu. Tetapi misalnya nih, di sininya kita tandanya pakai yang kurang dari. Nah, kita ngambil penyelesaiannya gimana? Kan ambil daerah yang negatifnya ya. Negatif kan di sini. Berarti ini adalah X-nya. Berarti kan X-nya, tulis dulu di sini. X-nya kan di sebelah kanannya negatif 2. Kalau di sebelah kanan berarti kan lebih dari ya. Lebih dari berapa ini? Negatif 2. Dan X-nya di sebelah kirinya sih 5. Berarti X-nya kurang dari 5. Gitu. Kalau yang kurang dari, ambil daerah yang negatif. Kalau yang lebih dari, ambil daerah yang positifnya. Satu contoh soal lagi ya, biar makin paham. Di sini ada X kuadrat plus 2X min 24 kurang dari 0. Langkah yang pertama tadi kita apa? Kita mencari akar-akarnya dulu kan ya. Berarti kan kita mencari faktor dari C. Faktor dari C-nya itu berapa? Min 24. Carilah dua bilangan. Yang dijumlah hasilnya adalah B. B itu berapa? 2. Berarti berapa aja nih? Faktor dari 24. Kan bisa 12 kali min 2 ya. Atau juga 4 dikalikan dengan min 6. Atau juga 6 dikalikan dengan min 4. Misalnya kita ambil min 4 sama 6. Min 4 dikalikan 6 itu berapa? Kan min 24. Kalau dijumlahkan, min 4 ditambah 6 itu hasilnya berapa? 2. Nah, berarti ketemu nih min 4 sama 6. Kita buat dulu X kuadrat, berarti kan di sini ada X sama X. Tadi faktor dari C yaitu faktor dari min 24. Yang dijumlah sini adalah 2, yaitu min 4 sama 6. Nah, berarti X-nya berapa saja? Berarti X-nya sama dengan min 4. Pindah ruas jadi 4. Atau X-nya sama dengan, ini kan positif 6 ya, pindah ruas jadi min 6.
Setelah ketemu akar-akar persamaannya, selanjutnya kita tempatkan apanya nih? Akar-akarnya dalam garis bilangan. Ada 4 sama min 6. Ini tandanya apa ini? Kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti di sini bulatannya kosong. Min 6 sama 4. Di tengah-tengahnya pasti ada 0 ya. 0 itu biar gampang untuk mengujinya. Nah, tandanya di sini apa tadi? Kurang dari. Kalau kurang dari 0, kita ambil tadi daerah yang mana? Yang negatif ya. Kalau yang lebih dari, ambil daerah yang positif. Kita uji aja ya ke 0,0 atau kita uji ke titik 0. Kita masukkan ke soalnya. 0. X kuadrat balik 0 kuadrat ditambah 2 kali nilai yaitu 0. 0 dikurangi 24, yaitu negatif 24. Perhatikan negatif 24, perhatikan di sini tandanya pasti negatif. Sininya pasti positif, yang sini juga positif. Tandanya apa ini? Soalnya kan tadi tandanya adalah kurang dari. Kurang dari berarti ambil yang daerah negatif. Negatifnya ada di tengah. Berarti X-nya di sini nih. Berarti X-nya lebih dari min 6 dan X-nya kurang dari 4. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.